kembali bersama Kimchi Channel di sini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya penuh sukacita dan sehat semua ya. Amin, amin, amin. Kali ini sesuai dengan janji saya minggu lalu, ketika teman-teman yang sudah menyaksikan bagaimana tanaman kale saya yang begitu subur sekali, dan kita tahu kale itu sangat banyak manfaatnya, makanya disebut kale adalah si ratu sayur. Mungkin teman-teman banyak yang masih asing ya kale itu, tapi yang jelas kale itu sangat banyak sekali kandungan vitaminnya, lebih tinggi dari sayuran-sayuran yang lain, makanya disebut si ratu kale. Bisa teman-teman lihat juga, searching bagaimana manfaat kale. Dan kale saya yang sebelumnya itu tidak terlalu subur, tapi ketika saya memberikan sentuhan dari ekoenzim ini, fermentasi yang saya sudah buat, wow, luar biasa sekali. Batang-batangnya yang tadinya biasa, dari batang-batang itu tumbuh kembali tunas-tunasnya. Dan kita bersyukur teman-teman, bagaimana peneliti yang begitu luar biasa sekali dari Thailand, Dr. Rosukon, 30 tahun loh ya, 30 tahun, bukan waktu singkat kan, untuk meneliti enzim-enzim dari fermentasi bahan organik dari dapur kita. Nah, kita bersyukur sekali kita bisa mendapatkan manfaat dari ekoenzim tersebut. Jadi teman-teman, ayo semua kita bergiat pembuatan ekoenzim. Saya berharap semua teman-teman bisa memulai dari rumah, walaupun hanya dari wadah yang kecil ya, seperti itu. Dan satu hal yang teman-teman harus tahu, ketika teman-teman membuat ekoenzim, artinya teman-teman adalah orang yang cinta lingkungan, dan satu lagi adalah teman-teman adalah orang yang cinta akan bumi ini. Sebab itu tidak usah berlama-lama, silahkan menyaksikan tutorial cara pembuatan ekoenzim yang saya buat. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya memperlihatkan bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu bahan organik, nah, dan juga gula merah tebu dan air tentunya. Karena fermentasi kita ini rumusannya 1 untuk gula merah tebu, 3 untuk bahan organik, 10 untuk air ya. Nah, di sini saya mempunyai wadah untuk fermentasi kira-kira 8 liter. Jadi kita harus mengurangi dari kapasitas volume wadah kita 40% sebagai ruang kosong, seperti itu ya. Jadi di sini saya sudah punya wadah yang volumenya 8 liter, ditambah dengan BO, ditambah gula, ditambah air. Ini tentunya nanti ada masih ruang yang kosong, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 5 liter atau 5000 ml, dan ini ada gula merah tebu setengah kilo atau 500 gram ya. Ada 500. Nah, pertama-tama kita masukkan ke dalam air gula merah tebu kita. Kali ini karena bahan organik yang kami punya ada 10 macam, mudah-mudahan bisa
per jenisnya 150 gram. Tapi kalaupun tidak, ya perbandingannya mau lebih banyak kulit semangka atau seperti apa yang nanti teman-teman punya, nggak masalah kok. Tapi yang jelas ketika bahan organik kita semakin banyak jenisnya, variasinya, tentunya pasti enzim yang kita dapatkan bervariasi. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mempunyai bahan organik yang banyak jenis variasinya ya, seperti itu. Pertama-tama saya mau timbang dulu. Ini dapatkan 150 gram. 150 gram. Nah, kita masukkan. Kalau bahan organik kita BO-nya belum tercukupi dengan kapasitas yang kita perlukan, tidak apa-apa, kita sudah masukkan di dalam wadah ini, sisanya menyusul. Nanti tanggal terakhir menyusul akan dihitung tanggal pembuatannya. Biasanya saya ini simpan di kulkas. Saya akan coba dulu sampai semuanya kira-kira bisa 150 gram semua. Oh iya, saya lupa teman-teman, semua bahan-bahan organik yang kita punya ya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Sirih cinanya hanya 50 gram. Berarti saya akan tambahkan 100 lagi. Untuk kulit semangka. Ini kali kali 46 gram. Saya akan tambahkan kulit nanasnya. Batang kangkung ini karena kemarin kami lagi masak kangkung, sisa-sisanya saya akan tambahkan
semangka sedikit. Pandan ada 30 gram. Tambahkan nanas. Jadi kita bisa mengaduknya ya. Saya biasanya hanya ketika pertama sekali membuat ekoenzim, hanya sekali itu saya aduk seperti ini. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadah kita, selanjutnya kita tutup wadah dengan rapat. Ini saya pergunakan Tupperware karena di rumah jarang dipakai ya. Yang lainnya sih saya pakai bekas kue. Nah, tinggal saat ini kita tinggal menulis tanggal pembuatan. Inilah hasil persediaan ekoenzim yang kami buat. Nah, teman-teman bisa membuatnya seperti ini ya. Ini saya kasih angka 3, berarti ini fermentasi yang udah ketiga. Fermentasi yang pertama dan kedua sudah dipanen. Nah, ini yang keempat, kelima, keenam, dan inilah yang barusan kita buat. Saran saya ya teman-teman, nah alangkah lebih baik kalau punya wadah yang punya tutupnya mulut lebar ya, supaya tidak perlu dibuka tutup seperti itu ya. Jadi, kalau teman-teman punya wadah bermulut besar itu tidak perlu dibuka tutup, cukup sekali saja diaduk. Kita biarkan sampai 3 bulan panen, tidak bermasalah selama ini seperti itu. Nah, ini ya, kalau ini kan saya baru coba ini wadah Tupperware ya, karena saya memang punya wadah bermulut besar itu hanya sedikit, tapi karena begitu merasakan sekarang jatuh cinta dengan ekoenzim, rasanya pengen lagi terus membuat karena melihat manfaatnya yang begitu besar ya. Jadi saya belum tahu ini seperti apa nanti hasilnya yang pakai wadah Tupperware. Kalau kita lihat ini kan wadah Tupperware katanya kedap ya. Ini hasil panen fermentasi pertama dan kedua. Kalau ini hasil panen fermentasi yang kedua. Yang ini sisa fermentasi yang pertama. Nah, ini yang kedua, langsung salah satunya saya buat fermentasi keduanya F2 dengan bahan organiknya itu pandan ya. Nanti tanggal 23 sudah bisa dipanen. Kalau ini saya sudah panen. Ini yang kemarin
teman-teman lihat video saya minggu lalu, hanya sedikit, 1 botol ini untuk 10 liter ya, saya semprotkan ke daun-daun tanaman. Luar biasa sekali. Dapat ini ukuran 1,5 liter ya kalau nggak salah. Ini dapat yang bersihnya 3 botol, yang ukuran besar, yang tidak jernihnya itu dapat 3 botol seperti itu. Nah, ini nanti bisa dipakai buat nyiram tanaman. Kalau yang jernih ini dipakai buat keperluan, buat mandi, buat cuci piring, buat kumur-kumur, seperti itu ya. Banyak sekali manfaatnya. Demikianlah pembuatan tutorial ekoenzim yang saya buat. Semoga bermanfaat dan harapan kami teman-teman bisa membuatnya di rumah masing-masing. Terima kasih.